Menyoal kitab nasab yang menjadi rujukan Bani Alawi yang ditulis pada abad 13 Hijriah, yang dalam penelitian ilmiah ternyata terputus periwayatannya dengan kitab nasab abad ke-5 Hijriah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang fenomena suriat Nabi dari Ba'alawi, yang mana sebagian dari mereka begitu mengeksploitasi dan memanfaatkan status sosial mereka yang katanya keturunan Rasulullah untuk mempengaruhi masyarakat kita agar sangat militan dalam mengkultuskan dirinya. Bukan cuma itu saja, status suriat Nabi yang seolah-olah hanya sah dimiliki oleh mereka tidak bisa dipungkiri telah membuat mereka merasa sangat jumawa, sehingga memandang ulama dari kalangan pribumi kita sebagai kasta nomor 2, yang mana masyarakat kita seolah harus lebih memuliakan mereka daripada para ulama pribuminya. Hal inilah yang kemudian membuat hati nurani kita kemudian berontak dan memaksa kita untuk mencari sebuah kebenaran tentang apakah mereka benar-benar terbukti sebagai keturunan baginda Nabi tercinta atau bukan. Sesungguhnya sudah lama kita mencoba menahan diri untuk tidak mempermasalahkannya, untuk menghormati para habaib yang di Nahdlatul Ulama. Namun kejadian penyerangan terhadap Gus Fuad Pleret oleh budak mereka, kemudian Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Robitoh Alawiyah justru ikut-ikutan. Bukannya bijak menerima kritikan, kemudian memberi teguran kepada Habib yang dikritik oleh Gus Fuad untuk mengintrospeksi cara dakwah mereka, namun malah membela dan ikut-ikutan menuduh Gus Fuad sebagai pemecah belah. Karena ketuanya sudah ikut-ikutan bicara, maka hal ini kita anggap sebagai perwakilan dari seluruh Bani Alawiyah, sehingga sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mempermasalahkan kitab nasab yang menjadi rujukan mereka. Sebelumnya kita tegaskan, gugatan kita terhadap kitab nasab yang menjadi rujukan Bani Alawiyah sama sekali tidak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, karena justru tema ini akan berbenturan dengan ajaran ulama kita di Nahdlatul Ulama, yang selama ini mengajarkan kita untuk mencintai para habaib suriah Rasulullah. Meskipun apa yang kita ungkapkan ini akan berbenturan dengan apa yang diajarkan oleh guru dan ulama kita, namun ini bukanlah sebuah perlawanan. Ini hanyalah suara kita umat yang ada di bawah, yang sedang menuntut sebuah kebenaran tentang klaim sepihak dari mereka yang mengaku sebagai suriah Rasulullah. Kita juga tidak sedang bernarasi secara liar, karena kita merujuk kepada penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman yang meragukan bahwa habaib di Indonesia adalah benar-benar keturunan dari baginda Nabi tercinta. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dalam ceramahnya yang kita unggah kemarin, yang menantang tes DNA kepada siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi, sesungguhnya apa yang beliau ucapkan itu bukanlah tanpa alasan. Dalam tulisan Kiai Haji Imaduddin yang berjudul Terputusnya Nasab Habaib di Indonesia dan pengakuan para habib sebagai keturunan Nabi belum terbukti secara ilmiah, ternyata ada temuan yang sangat mencengangkan, yang mana Imam Ubaidillah datuknya Bani Alawi dalam kitab nasab abad ke-5 Hijriah tidak tertulis sebagai putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Dalam kitab nasab abad ke-5 Hijriah tertulis dengan jelas bahwa putra Imam Ahmad bin Isa ada 3 orang, yakni Muhammad Ja'far, Ali, dan Hussein. Dari keterangan Imam Fakhrur Razi ini, maka Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, yang kalau di Indonesia dikenal sebagai ayah dari Alawi, datuknya para habib di Indonesia. Penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena kitab nasab tertua yaitu Tahsib Al-Ansab abad ke-5 dan Asyajarah Al-Mubarakah abad ke-6 menyatakan bahwa Ahmad tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Artinya, jika merujuk kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriah, maka pengakuan Ubaidillah sebagai keturunan Nabi Muhammad tertolak karena tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Adapun kitab-kitab yang ada pada abad-abad selanjutnya, abad 10, 11, 12, dan 13 Hijriah yang menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa menjadi rujukan karena adanya inqita' riwayat atau terputusnya periwayatan, yaitu tiba-tiba muncul sebuah nama baru pada abad 10 yakni nama Ubaidillah yang tidak disebutkan oleh kitab-kitab yang ada pada abad sebelumnya. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi para habaib yang ada di Indonesia jangan bangga dulu. Tolong, Imam Ubaidillah ini apakah benar-benar putranya Imam Ahmad Al-Muhajir? Kuncinya di satu ini, terputus. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir. Sayyidina Ahmad Muhajir sebagaimana sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, yaitu pertama daripada turunan Nabi yang masuk di negeri Hadramut, yang akhirnya melahirkan turunan habaib yang sampai ke Indonesia. Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir ini, beliau tidak mau disebut namanya dengan nama Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Masih kurang tawadhu, hamba Allah. Dia menyebut dirinya Ubaidullah, hamba kecil Allah. Ubaidillah itu benar-benar putranya Ahmad Al-Muhajir. Ini karangan kitab pada abad 10, abad 5, abad 6 Hijriah itu tidak mencantumkan itu. Imam Fakhrur Razi dalam kitab As-Syajarah Al-Mubarakah itu mencantumkan bahwa putranya Imam Ahmad Al-Muhajir itu 3 tok dan tidak ada Ubaidillah, Abu Ja'far, Ali, dan Husain. Kenapa tiba-tiba Imam Ubaidillah ini sebagai ayahnya Alawi masuk dalam silsilahnya Bani Alawiyin di Indonesia, habaib di Indonesia ini? Mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Jadi ada yang terputus. Oleh sebab itu banyak sekali kasus yang mengaku sebagai habib, yang akhirnya malah perilakunya tidak sama seperti gelarnya. Seharusnya Anda, para keturunan Arab yang mengaku habib di Indonesia ini, justru menomorsatukan orang-orang pribumi. Anda akan selamat. Dulu kan kiai-kiai itu, dulu kan ustadz-ustadz lokal itu, baru Anda makmum di belakangnya, itu Anda akan selamat. Kesombongan mereka yang merasa sebagai satu-satunya keturunan Nabi, sehingga menganggap ulama pribumi kita sebagai kasta nomor 2, yang kemudian membuat umat Islam maupun para ulamanya dituntut untuk memuliakan mereka. Inilah yang membuat kita resah dan menuntut para ulama kita untuk menguji kebenaran mereka sebagai cucunya baginda Nabi tercinta. Sekali lagi, kita bukan menentang apa yang diajarkan para guru dan ulama kita untuk mencintai suriat Rasulullah. Kita hanya menuntut sebuah kebenaran atas permasalahan ini semua, supaya tidak ada keraguan bahwa mereka adalah keturunan dari Rasulullah. Dan jika memang tidak terbukti bahwa mereka bukan keturunan dari Rasulullah, kita berharap jangan ada yang ditutup-tutupi oleh para ulama kita, sehingga akibatnya akan merugikan kita sendiri pada akhirnya. Kita bersyukur tampilnya ulama muda NU dari Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman, yang dengan berani mengungkapkan ini semua. Dan kita berharap para ulama kita juga ikut buka suara, meluruskan segala sesuatu yang sudah terlanjur diyakini 100% oleh umat Islam bangsa Indonesia, bahwa keturunan Ba'alawi adalah suriat dari baginda Nabi tercinta. Padahal jelas kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriah tidak membenarkan itu semua. Sekali lagi, kita bukan menentang ajaran para ulama kita untuk mencintai suriat Rasulullah. Kita hanya menuntut sebuah kebenaran supaya umat tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai suriat dari baginda Nabi tercinta.